Hai Sobat Dor, kebayang nggak kalau lagi traveling, nikmatin indahnya pantai sama temen-temen, dapat bonus ngerasain sensasi hempasan pesawat jet? Gak percaya? Nih, Door to Door ajak jalan-jalan ke Pulau Saint Martin di Karibia. Karena di sini para turis bisa merasakan hempasan pesawat jet yang melintas. Wih, pada nggak takut ya? Jangan heran Sobat Dor, kejadian barusan nyata terjadi di Maho Beach yang berada di Pulau Saint Martin, Karibia. Sensasi hempasan pesawat jet ini terjadi karena letak pesawat yang berada sangat dekat dengan landasan pacu pesawat. Membuat pesawat yang hendak lepas landas atau mendarat harus terbang melewati para turis yang sedang berjemur di pantai. Hanya dengan ketinggian rata-rata terbang 20 hingga 30 meter di atas kepala mereka. Gokil banget kan? Apalagi ditambah dengan angin kencang yang siap menghempaskan dan semprotan air laut yang dihasilkan mesin jet pesawat. Wah, Sobat Dor dijamin basah kuyup dan masuk angin deh. Gak percaya? Cobain aja. Sebenarnya aksi ini gak disarankan ya Sobat Dor, karena dianggap cukup berbahaya. Tapi ternyata para turis malah menyukai sensasi ini. Bahkan nih, hempasan pesawat jet ini justru menjadi salah satu daya tarik Pantai Maho hingga selalu ramai dikunjungi. Aduh, jadi bikin galau ya. Ikutan gak nih? Cerita unik lainnya datang dari Kepulauan Hideaway di Vanuatu, Samudra Pasifik Selatan nih Sobat Dor. Karena di sini ada kantor pos yang berada di kedalaman 3 meter di bawah permukaan laut. Waduh, gimana cara ngirim suratnya ya? Kantor pos yang terbuat dari fiberglass ini pertama kali dibuka pada tanggal 26 Mei 2005 lalu. Uniknya lagi, setiap harinya ada seorang petugas resmi dari kantor pos tempat yang bertugas di bawah laut selama 1 jam. Gak heran kan kalau para penyelam di sini sering membawa kartu pos sambil berenang ke dalam lautan. Tapi jadi bikin bingung ya, apa surat-surat dan kartu posnya nggak basah dan jadi rusak? Nah, ternyata kantor pos ini tidak melayani pengiriman surat, tapi hanya pengiriman kartu pos. Dan kartu pos yang bisa dikirim lewat kantor pos ini gak sembarangan Sobat Dor. Hanya kartu pos dan kertas surat waterproof, alias tahan air aja yang bisa dikirim dari kantor pos ini. Dan kartu pos unik ini bisa dibeli di kawasan Vanuatu seharga $3 per lembar. Hayo, siapa yang mau liburan ke Vanuatu? Terus kirim kartu pos buat Door to Door nih. Sekarang kita ajak Sobat Dor ke Pulau Christmas di Australia yang diinvasi jutaan kepiting setiap tahunnya. Tuh, lihat, kepitingnya sampai hampir menutupi jalan. Antara bulan Oktober sampai Januari, pulau ini akan diinvasi oleh jutaan kepiting merah. Wah, serem banget ya. Seluruh jalanan, tebing, pantai jadi warna merah semua karena dikuasai jutaan kepiting merah. Selidik punya selidik, ternyata ini adalah proses migrasi tahunan kepiting merah dari dan menuju laut. Nah, jutaan kepiting ini nantinya akan bertelur dan melepaskan telurnya. Saking banyaknya invasi kepiting merah ini, dan karena kepiting adalah binatang yang aktif di siang hari, pemerintah Pulau Christmas sampai-sampai dibuatkan jalur khusus buat si kepiting. Wah, jadi nggak terpisahkan nih ceritanya. Tapi sebenarnya tujuan jalur ini dibuat agar semua penduduk nggak merasa terganggu dan menghindar yang namanya kecelakaan. Bayangin aja ya, kalau sedang berkendara tiba-tiba ban mobil meletus karena capit kepiting, bahaya banget kan? Sobat Dor, kalau lagi jalan-jalan ke Pulau Shikoku, Jepang, jangan kaget ya kalau penghuninya bukan manusia. Di salah satu desa di pulau ini, mayoritas penduduknya adalah boneka. Ada cerita menyedihkan di balik boneka-boneka penghuni desa ini. Berawal dari banyaknya warga yang merantau ke kota membuat jumlah warga desa Nagoro semakin berkurang. Bahkan hanya tersisa sekitar 50 orang saja. Meski begitu, salah satu warga yang bernama Tsukimi Ayano ingin tetap tinggal di desa ini dan menghabiskan masa tuanya. Nah, supaya nggak merasa kesepian karena penduduk desa sudah banyak yang pindah, Ayano akhirnya membuat ratusan boneka berbentuk manusia. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, lengkap dengan mimik wajahnya, sebagai pengganti warga desa yang telah pergi. Bahkan nih, agar desa tetap terkesan ramai, Ayano meletakkan boneka-boneka buatan di sekitar desa. Ada yang duduk di kursi, bekerja di ladang, menunggu di halte, bersantai di depan rumah, atau sedang belajar di sekolah.
hingga jumlah boneka sebagai penduduk desa jadi lebih banyak daripada jumlah manusianya. Kok jadi agak menyeramkan ya? Ironisnya, dengan kehadiran boneka-bonekanya ini, banyak turis atau warga Jepang lainnya yang datang karena penasaran. Sayangnya, mereka hanya datang untuk berkunjung sebentar dan tidak ada yang mau menetap. Pada akhirnya, desa tetap sepi dari manusia, dan Tsukimi Ayano bersama penduduk desa yang lain bertahan tetap merasa kesepian. Gimana Sobat Dor? Unik kan infonya? Sudah puas melihat keunikan-keunikan yang tersebar di seluruh penjuru dunia? Nantikan terus cerita unik dan seru lainnya. Dan jangan lupa di subscribe channelnya, share, dan klik tombol loncengnya untuk dapetin info-info unik lainnya.